September sampai Desember yaitu September, Oktober, November, Desember sudah di-share oleh Pak Dedi silabusnya yang sudah saya buat ya untuk periode sekarang, artinya dari September ini sampai insya Allah nanti berakhir di tanggal 26 19 November atau 26 November bagi yang ujiannya tidak tanggal 19. Jadi kurang lebih ada September, Oktober, November, Desember 4 bulan ya untuk kita menyelesaikan kembali di semester ini kajian kita di kitab Fathul Qorib. Jadi kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di semester sebelumnya. Izin saya share screen seperti biasa. Kita baca dulu sambil diterjemahkan dan dipahami pasal-pasal yang ada pada kitab Fathul Qorib ini. Dan nanti di 10 menit terakhir kita bisa buka dialog. Ya. Baik, sebagaimana juga di silabus, judulnya kali ini adalah tentang mengkosor dan menjama salat. Fi qasri salat wa jam'iha. Ya, fasal fi qasri salat wa jam'iha. Bab atau fasal ya, tentang mengkosor salat dan menjamaknya. Wa yajuju lil musafir ay al mutalabbisi bis safar qasru salat bi ba'diyati. Wa yajuju lil musafir dibolehkan orang yang melakukan safar. Ay mutalabis bis safar. Yang dimaksud dengan musafir itu adalah orang yang mutalabis bis safar, melakukan perjalanan. Dibolehkan bagi yang melakukan perjalanan qasrus sholati rubaiyah, untuk mengkosor sholat rubaiyah. Rubaiyah itu artinya sholat yang jumlahnya 4. Ya, la goreha min salasatin wa sunaiyatin. Tidak berlaku kepada sholat yang 3 rakaat atau 2 rakaat. Wajizu qasri sholat ar-rubaiyah bi khamsati syara'id. Dan dibolehkannya musafir itu melakukan qasar dalam sholat yang 4 rakaat, berarti kan 4 rakaat sholat duhur, asar, dan isya. Itu yang boleh dikosor. Ya, bolehnya pun bi khamsati syara'id dengan 5 syarat. Awalan yang pertama an yakuna safarahu ay syaksin fi ghairi ma'siyah. Yang pertama syaratnya yaitu ayyakuna safarahu, orang yang safar itu ay syaksin ya, seseorang yang melakukan safar itu fi ghairi ma'siyatin. Tujuannya adalah bukan untuk maksiat. Wa syamilun lil wajibi. Ya, safar meliputi safar wajib seperti kakodo idain, ya, menunaikan atau membayar hutang, walil mandub, ya, atau kemudian eh, jadi ini wajib, maaf, syamilun lil wajib mencakup dua, ada yang wajib, ada yang mandub. Mandub itu sunnah, ya. Melakukan safar yang wajib adalah bayar hutang, sebagaimana kewajiban membayar hutang. Ya, saya punya hutang ke Ustadz Suryana, maka saya walaupun beliau di Cianjur, saya harus melakukan safar ke Cianjur untuk membayar hutang saya kepadanya. Nah, kabupaten ini wajib. Wal mandub ada juga yang sifatnya safar, yang sifatnya atau hukumnya sunnah saja. Seperti apa? Kasilaturahim, untuk niat silaturahmi. Nah, untuk apa ke Cianjur mau silaturahmi aja? Ini safar yang sunnah. Walil mubah, ada juga yang mubah. Kasafari tijaroh, seperti safar untuk berdagang. Itu mubah saja. Mau melakukan atau tidak ya tidak apa-apa. Wama safar itu maksiat, adapun safar maksiat kasafar lirkot itorik, ya seperti safarnya untuk qat itorik. Qat itorik itu menghalangi di jalan, bahasa lainnya memperampok, perampok atau perompak ya, nah itu ya, kasafar itorik ya, perampok. Fala tatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in, maka tidak ada rukhsah bagi orang yang safar tujuannya maksiat, itu tidak ada rukhsah untuk melakukan safar ataupun jamak. Ini syarat pertama ya, bahwa dibolehkan mengqasar dan menjamak kalau safarnya
tidak untuk tujuan maksiat. Wasani yang kedua, antakuna musafatuhu ay as-safar sitatu asyraf farsyan. Yang kedua adalah jarak. Yang takuna musafatuhu. Musafah itu jarak eh, pepergian safarnya, yaitu sitata asyraf farsakhon. Itu sekitar minimalnya itu 16 farsyah. 16 farsyah itu menurut mayoritas pendapat itu jarak antara 83 sampai 87. Jadi ada yang menyebutkan minimalnya 83, ada minimal 85, ada minimal 86. Karena farsha ini nggak ada apa ukuran yang pasti, tapi kurang lebih antara 83 sampai 87. Ya, artinya lebih dari itu nggak ada masalah. Berarti kalau kita hitung minimalnya 83, berarti 83 ke atas, gitu ya. Tadi dan fil asah ya sebagai batas yang paling sahih, karena nanti tetap ada perbedaan pendapat yang beragam tentang bagaimana ukuran ini ya. Nanti saya baca fotonya ini kalau waktunya cukup. Ini terkait dengan ukuran lah, tapi intinya paling mudahnya adalah kalau mengambil pendapat ulama mayoritas dan paling kuat sitata asyra farsa 16 farsa. 16 farsa itu kurang lebih 83 kilometer. Nah, itu yang paling mudahnya. Walatu sabu muddatur rujuk minha, ya, dan eh, wala wala tuh sabu dan tidak dibatasi atau tidak kurang dari itu eh, ukurannya, ya. Wal farsahu, dan farsa itu wan yakuna muadiyan lis salati rubaiyah, itu ketika memang memasuki salat-salat yang rubaiyah tadi, ya. Maaf, ini garis ini kalau di kitabnya footnote gitu ya, garis pinggir. Jadi jambungannya ke sini. Salah satu amyal, jadi kurang lebih satu parsa itu 83 sampai 87 kilometer atau 3 mil. Ya, salah satu amyal, ya, tiga mil. 3 mil dengan berarti 16 parsa tadi sama dengan 16 kali 3, 48 mil. Ya. Wahina idin pamajmu'u farasih sama niyata warabahuna milan. Ya, sehingga kalau dijumlah berarti tadi 16 kali 3 kurang lebih sama niyata wa arbaun 48 mil. Wal mil arbatu alif khutwah. 1 mil itu kurang lebih arbatu alif khutwah. Ya, 4.000 arba'atu alf, 4.000 langkah. 1 mil 4.000 langkah. Wal khutwatu, dan satu langkah itu salah satu akdam, 3 telapak kaki. Ya. Wal muradu bil amyal al hashimiyah, dan dimaksud dengan mil ini menurut ukuran Hasimiyah. Jadi memang sekali lagi eh, sangat relatif gitu ya. Sekarang kalau ngitungnya langkah, 4.000 langkah itu langkah siapa? Mungkin yang kakinya panjang beda lah kakinya yang pendek ya. Tapi diambil umum boleh jadi begitu. Ya, ini yang kedua, berarti boleh kita mengkosor kalau jaraknya memenuhi 16 farsa. Wasalis, ketentuan ketiga. An yakunal qasir muadian lis salati rubaiyah. Yang ketiga adalah orang yang mengkosor itu muadian lis salati rubaiyah. Ya, muadian itu menunaikan lis salati rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Wa amal Fatihah hadara. Adapun uh, surat Al-Fatihah itu ya. Adapun salat yang terlewat uh, maksudnya muadian li salati rubaiyah pada waktu untuk salat yang 4 itu. Amal Fatihah hadara, yang di situ tentu ada Fatihahnya. Fala tuqda fis safari maksuratun, dan uh, tidak boleh dikodok dengan safar. Ya kan ini nanti akan terkait dengan kodok sholat itu seperti apa. Falatuk dofis safari maksuratun. Maka tidak dikodo, tidak boleh dikodo di dalam safar dengan kosor. Jadi kalau orang kodo mah tidak bisa dikosor.
gitu ya maksudnya. Wal faitatu fis safari taqdo fihi maksuratun. Faitah bukan fatihah ya. Wal faitatu fis safari tuqdo fihi maksuratun la fil hadar. Nah, sedangkan orang yang sholat yang terlewatkan safar, dia boleh dikodok dengan dikosor dalam safar juga, wala fi hadar, bukan pada saat yang bukan pada saat hadir atau tidak saat mukim, ya. Jadi misalkan ada orang yang terlewat sholatnya, maka dikodonya ketika dia ingat, ketika masuk waktunya, maka ketika dalam safar maka boleh. Tapi kalau sudah tidak safar ya tidak boleh. Ya. Warabi' yang keempat, an yanwi qasar lis salati mal ihrami biha. Al yanwi qasar yang keempat adalah dia yanwi qasar, meniatkan untuk qasar. Jadi dia berniat, ya, al qasru lis salati ma'a ihrami biha, ya, berserta bersama dengan takbiratul ihramnya. Artinya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka dalam hati dan bareng dengan takbiratul ihram tadi kita berniat. Ya, terlepas nanti ada perbedaan misalkan tentang talafud biniat, melafadzkan apakah harus dilafadzkan kosong atau tidak. Tapi kalau di sini jelas bahwa itu perbuatan hati, niat itu an yanwil qasar. Dia berniat dalam hati berkosor, dan kapan itu niat itu ditekankan dalam hati pada saat takbiratul ihram. Artinya ketika bertepatan takbiratul ihram kan nggak mungkin baca takbir sambil baca niat, ya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, yang dibaca Allahu Akbar tapi hatinya meniatkan untuk mengkosor. Wal khamisu, dan yang kelima, Allah ya'tamma fi juz'in min salatihi bimukimin biman yusalli salatan tama limash liyashmala al-musafiri al-mukim. Jadi yang kelima adalah la ya'tamma, ia tidak bermakmum fi juz'in min salatihi, di satu bagian dari salat tersebut, bimukimin, ya, pada orang yang mukim, biman yusalli salatan tamatan. Artinya eh, tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Liyashmalal musafiril mutim. Sehingga meliputi musafir yang sholat tanpa mengkosor. Apa ini nanti ada perbedaan, ya. Ada perbedaan, ada yang membolehkan, tapi kalau di kitab ini mah nggak boleh. Yang kosor ya dengan yang kosor lagi. Tidak boleh yang kosor bermakmum kepada yang tam. Yang bepergian tidak mau kepada yang mukim. Walaupun ini sekali lagi berbeda pendapat, ada juga yang membolehkan, ya, untuk karena berniatnya dengan niat yang berbeda. Artinya kalau mengikuti yang mukim, berarti, ya, maka seorang yang kosor tadi ya ikuti mukim. Jadi kan contoh, saya lagi ke Jogja, mampir di sebuah masjid, tentu yang penduduk masjid itu adalah PAM, 4 rakaat, saya ikut 4. Ya, tidak mengkosor, tapi saya mengkosor untuk sholat asarnya yang saya jamin. Itu, ya, jadi yang dimaksud bahwa eh, yang mengikuti yang mukim ini, ya, harus mengikuti. Tapi kalau di sini juga ala yatamma fi juz'in min salatihi. Jadi tidak bermakmum kepada yang mukim. Ya. Wa yujilul musafir safaran tawilan mubahan au yajma'a baina salati dzubri wal asar. Ya, kemudian wa yajuzul musafir, musafir yang menempuh jalan perjalanan tawilan yang panjang mubahan. Perjalanan yang jauh itu mubah. Jadi hukumnya mubah, boleh saja. Ayazma baina salati dzuri wal asar, untuk menggabungkan atau menjama antara salat dan asar. Jadi sampai tadi yang 5 ini syarat untuk qasar. Sekarang kita bicara untuk terkait dengan jama, gitu ya. Jadi salat duhur dan asar misalkan menjama antara salat duhur dan asar bagi orang yang berperjalanan jauh, safaron tawilan, takdiman atau ta'akhiran, ya. Di jamaknya ini bisa di awal atau di akhir. Maka kita sering mendengar istilah jamak takdim dan jamak takhir. Ya, jamak takdim
Nanti diawalkan duhur dan asar di waktu duhur, jamaah takhir diakhirkan duhur dan asar di waktu asar. Wawa makna kaulihi fi waktu ayyuha sya'a. Ini mau ditakdim atau takhir ini adalah makna dari perkataan fi waktu ayyiha sya'a. Pada waktu mana yang dia kehendaki. Atau mungkin waktu mana yang leluasanya gitu. Waduh susah nih mau ditarik ke luhur, udahlah tanggung nanti dijamah dengan asar supaya bisa sambil berhenti istirahat. Itu boleh ya, boleh. Atau di luhur aja ada waktu biar nanti saparnya juga nyaman sampai maghrib. Nah itu jadi kalimatnya ayyihima syaa, mana waktu yang lebih memungkinkan. Wa ayat jemaah baina salati al-maghrib wal isya. Demikian juga ketika menggabung atau menjamak antara salat maghrib dan isya. Takdiman wa ta'khiran. Bisa jamak takdim atau jamak takhir. Wa makna fi waqti ayyihima sya'a. Sama ini adalah makna dari fi ayyitiha di waktu salah satu dari keduanya yang sya'a dia keinginkan, dia kehendaki. Surutul jam'il at-taqdim salasah. Ya, syarat menjamak takdim itu ada tiga. Awalan yang pertama, an yabda'a biduhri qoblal asar. Dilakukan sholat duhur terlebih dahulu sebelum asar. Wabil maghrib qoblal isya. Melakukan maghrib sebelum isya. Ini untuk jamak takdim. Ya, berarti duhur ditarik ke asar. Sholatnya mana dulu? Duhur dulu, baru asar. Demikian juga maghrib dan isya. Di waktu maghrib, di jamak takdim, maka maghrib dulu baru isya. Palau akasa, kalau terbalik, karena bada bil asar masalah qabla duhri, misalnya mendahulukan asar sebelum duhur, padahal di waktu duhur, lam yasir, tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jama' dan dia harus mengulang ya diulangi setelah zuhur jika orang ingin menjamaknya. Jadi artinya kalau di jamak takdim maka harus sholat yang pemilik waktu sholat terdahulu itulah yang lebih dulu didirikan sholatnya. Kalau waktu jamak takdim duhur dan asar di waktu duhur, kalau maghrib dan isya maka di waktu maghrib maka maghrib dulu. Kalau duhur dan asar di waktu duhur dulu. Wasani niatul jami awal sholatil ula. Yang kedua, berniat menjama di permulaan sholat pertama. Ketika takbir pertama, misalkan kita sholat zuhur dan asar. Ketika takbir di zuhur itu sudah meniatkan akan menjama dengan asar. Biantak parina niyatul jam'i bitaharumiha. Karena uh, taktarina niyatul jam'i bitaharumiha eh, besertanya niat jama itu disertai dengan takbiratul ihramnya. Fala ya yakfi taqdimuha ala taharrum wala ta'khiruha anis salam minal ula wa yuju fi asna'iha ala adhari. Dan tidak sah dimajukan sebelum takbiratul ihram ya wala ta'khiruha atau diakhirkan. Wa takhiruha anis salami minal ula wa yajuju fi asna'iha ala adhari. Ya, namun juga boleh berniat di tengah-tengah sholat yang pertama, ya, fi asna'iha di tengah-tengah alal adhar. Dan ini menurut pendapat yang paling kuat. Jadi kalaupun di tengah-tengah masih diperbolehkan. Begitu ya niatnya. Wasalisu yang ketiga, ini syarat untuk bisa menjamak. Wal mulatu baina ula wasaniyah. Yang ketiga adalah beriringan antara sholat pertama dan yang kedua. Jadi tidak dijeda. Duhur dengan asar berbarengan, tidak dijeda dulu. Sudah beres duhurnya 2 rakaat, karena dikosor, langsung qomat lagi untuk asar. Jangan sampai dijeda dulu. Beres duhur dijeda dengan zikir dulu, doa dulu, baru kemudian jamak asarnya. Apalagi dijeda ngobrol dulu, ya main HP dulu, tukaran ringtone dulu gitu ya. Nah, tidak, tapi al-mulawat ya, artinya beriringan. Bi'ala yatulul faslu bainahuma ya, sehingga di antara keduanya itu tidak ada pemisah waktu yang lama. Kan dari salam ke berdiri cepat ya, tidak ada pemisah waktu yang lama. Fa'in tola urfan walau bi'odrin ya,
Jika tersebut terhitung lama secara kebiasaan, ya, kanaum seperti tidur, wajib takhirus salat tsaniyah ila waktiha. Maka wajib dia di waktu salat yang keduanya itu di waktu yang apa waktunya tersebut. Ya, jadi duhurnya nih diniatkan di jamak, udah selesai duhurnya. Tapi dijeda, ngantuk, tidur. Nanti begitu asar tetap dia wajib salat asar. Wala yaduru fil muwalati bainahuma faslun yasiru urfan wa amal jam'u takhir. Dan tidak mengapa ada jeda terhitung sedikit yasiru urfan menurut kebiasaan, ya, kalaupun ya terjadinya sedikit lah nggak masalah, ya, tapi terjadinya tidak boleh tolak, ya, tidak boleh terlalu panjang. Wa amma jamu takhir, adapun jamu takhir fayajibu fi an yakuna niyatul jam'i, wajib dia meniatkan untuk niat jama wa takunu hadiniya fil waqtil ula, dan niatnya pada waktu pertama. Wa yuju ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula zamanun lawib tudiatil ula fihi. Dan boleh mengakhirkan niat hingga waktu salat pertama yang tersisa, walawis tudiatil ula fihi, ya, dari yang tersisa itu, walaupun dia baru memulainya karena keadaan, maka dia tetap menunaikan. Wala yajibu fil jam'i takhir tartiban, dan tidak wajib pada jamaah takhir itu tartib. Wala muwalatun wala niyatun jam'i ala sahih fi salasa. Ya, tidak wajib tartib, ya, tidak berurutan, beringan, wala maulatun wala niyatun. Ya, baik itu terkait dengan niat maupun dalam jamaah yang tadi berurutannya, ya, ala sahih fi salasa. Yang hal tersebut terkait perkara tiga perkara. Dan ini tiga perkara yang kita bahas. Jadi intinya begini, untuk jamaah takdim itu harus sholat yang terdepan lebih dulu. Duhur dan asar harus duhur dulu baru asar. Maghrib dan isya harus maghrib dulu baru isya. Tapi untuk jamaah takhir boleh, ya, maghrib dulu, maghrib ditarik ke isya. Boleh maghrib dulu kemudian isya, itu mengambil kepada urut karena tidak ada isya setelah maghrib. Berarti walaupun dilakukan di waktu isya, maghrib dulu kemudian isya, boleh. Atau isya dulu sebagai pemilik waktu. Isya kemudian komat lagi maghrib. Tarik. Duhur asar juga begitu. Kalau di jamaah takhir berarti di waktu asar, boleh asar dulu sebagai pemilik waktu, lalu kemudian zuhur yang di jamannya. Boleh zuhur dulu kemudian asar sebagai urutan tertib. Gitu, ya. Nah, terkait itu menurut Yahya Sahih ada tiga perkara. Wajujulil hadir ay al-mukim fi waqtil al-matari an yajma'a bainahuma ay ad-duhri wal asya wal maghrib wal isya la fi waqtin saniyah. Jadi sedang orang yang tidak bepergian, wa yujujulil hadir, bagi orang yang hadir tidak bepergian, ay mukim, bisa dibaca kita juga orang yang mukim. Fi waqti al-matari an yajma'a bainahuma ay ad-duhri wal asr. Kemudian dia dibolehkan untuk menjama karena dia akan pergi, maka dia menjama duhur dan asar itu. Wal maghrib wal isya, juga maghrib dan isya, la fi waqti tsaniyah, tidak pada waktu yang kedua. Bal fi waqtin ula minhuma, ya, akan tetapi pada waktu yang pertama di antara keduanya. In balal al-mataru a'la saub, jika keadaan hujan dan membasahi pakaiannya. Wasfalanal, dan juga di situ di membuat sandalnya basah, ya. Wa wujida syurutus sabiqah fi jam'i takdim, maka terdapat syarat yang disebutkan jamak takdim. Jadi kalau hujan mau buru-buru, lebih diutamakan jamak takdim, ya. Wa yushratu aidan, dan disyaratkan juga wujudul matar fi awalis salatain, ya, pada eh, disyaratkan, ya, disyaratkan juga yujul motor fi awalis salatain,
Di hujan, pada hujan itu di sholat pertama, wala yakfi wujudu fi asna'il ula minhuma, dan tidak cukup adanya hujan di tengah sholat yang pertama. Wa yusratu aidan, dan disyaratkan juga wujudu inda salam minal ula. Ya, yaitu adanya ketika hujan tersebut dari disyariatkannya masih ada hujan, atau maaf, disyariatkan masih ada hujan pada saat salam dari sholat, dari sholat pertama, baik hujan itu la yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma, maaf, wujuduhu inda salam minal ula sawaun istamara al-matar ba'da dalika amla. Jadi sama saja apakah hujan itu berlanjut atau tidak, gitu ya. Wa tahta suruh satul jam'i bil matar bil musallin fi jama'atin di masjid. Dan rukhsah atau dispensasi menjama ini karena hujan bil matar musalli, bagi orang yang kena hujan itu, bagi orang yang sholat fi jama'atin di masjid au ghairihi, melakukan sholat berjamaah baik di masjid atau di tempat lain, di lokasi lain, gitu ya. Min wawadi'i jama'ati ba'idin urfan, di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah. Mungkin bisa di masjid, bisa di rumah, di aula, di lapangan, mungkin sedang iman karena hujan, sholat juga, gitu ya. Wa yata'adda adzahibu lil masjidi aw ghairihi mim mawadi'il jama'ati bil matar fi tariqah. Ya, dan sholat berjamaah itu juga ya ta'adda lidza, ya ta'adda adzahibu lil masjidi, bagi orang-orang yang merupakan jauh terhalang ke masjid, mim mawadi'il jama'ah bil matar fi tariqah. Karena jadi boleh di luar masjid kalau ke masjidnya jauh, gitu ya. Kalau karena hujan tidak bisa ke masjid, maka dia eh, sholat di tempat lain, ya, ya, yang tempat jauh lainnya, ya, yang tidak terganggu oleh hujan. Jadi kalau hujan ya mungkin sholatnya di rumah lah, berjamaah tidak apa. Demikian. Nah, pas nih jam 4:30 dan pas pembahasan selesai, ya. Jadi Masya Allah. kita hari ini tentang sholat berjamaah, dan maaf, tentang sholat Dan jamak, kosor. sunan jamak, dan sudah kita bahas tadi beberapa syarat terkait dengan ketentuan sholat kosor dan sholat jamaah. Silakan Ustaz Mana Isnu. saya? Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazilan Ustadz. Kita tadi sudah menyimak ya pembahasan perihal sholat, perihal mengqashar dan jamak takdim serta jamak takhir. Mangga Bapak Ibu bagi yang ingin berdiskusi, boleh? Ya, boleh ada Ustazah Esti, boleh silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Ustadz. Gitu ya, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, jamak kasor Mo- itu kan Mohon izin, rukhsah. mohon izin Ustazah sebutkan nama sama Oh iya, unitnya. Siap. mohon maaf, nama saya Esti Nurbaiti dari SMA Putri. Ustadz izin bertanya, untuk sholat jamak qasar itu kan merupakan rukhsah gitu. Yang pertama syaratnya tadi diperbolehkan apabila perjalanannya tidak untuk maksiat. Tapi di hari ini kan mungkin kalau misalkan di perjalanannya pakai kendaraan umum itu menyulitkan untuk bisa berhenti di tengah jalan untuk ke masjid. Tapi saat ini kalau misalkan berhenti untuk ke masjid sholat duhur dan asar masih bisa gitu. Tapi apakah tidak apa-apa gitu untuk kita merusohnya dengan jamak kosor gitu, karena mungkin ada yang ya udah sih nanti juga kan bisa turun di masjid gitu untuk sholat asar nggak usah dirusoh gitu. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua, apabila misalkan kita sudah berniat untuk melakukan perjalanan lalu kita sudah melaksanakan sholat jamak dan kosor di jamak takdim gitu, ternyata kita tidak jadi berangkat, apakah kita harus mengulang sholat zuhur itu atau tidak gitu. Baik, terima Oke, kasih Ustadz. ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama, kalau tidak di masjid gitu Bu ya. Ya, jadi dalam perjalanan biasa kan kendaraan umum tidak bisa kita kendalikan, ya. Kita ikut di mana perjalanan, kemana kendaraan itu pergi, dan memungkinkan istirahat lalu sholat ada, tapi juga tidak semua memungkinkan.
Jadi gimana kalau nanti ditarik di rumah? Kalau masih cukup waktu silakan. Ya, misalkan ini perjalanan dari Bandung jam 11, perkiraan nyampe lokasi luar kota mungkin jam 4 atau jam 5 malah gitu ya. Dan tidak ada jeda, ini bis tidak berhenti karena penaik bis umum, maka jam 5 sholatnya boleh. Diniatkan saja ketika di atas di dalam kendaraan itu untuk menjama sholatnya duhur dan asarnya di waktu asar di takhir. Itu boleh ya. Nah, yang namanya rukhsah itu adalah keringanan. Keringanan itu kalau tadi kan hukumnya mubah ya di sini disebutkan. Artinya kalaupun mau dikosor atau tidak kan hukumnya mubah. Ini pilihan saja. Namun dalam hadis Rasul pernah menyebutkan bahwa eh, jama kosor itu adalah sodako dari Allah bagi yang mau pergian. Sodako itu kan kebaikan. Maka sodako ya harusnya diambil gitu ya. Sebagaimana juga ketika safar juga ada hadis bahwa orang yang melakukan safar lalu menjama, mengkosor, tidak melakukan sholat-sholat sunnahnya dan dianggap melakukan ketika ketika dia tidak safar melakukan itu. Artinya disitulah rusul itu berlaku, disitulah kebaikan Allah, sedekah dari Allahnya berlaku. Gitu. Itu yang pertama, yang kedua kalau tidak jadi, ya kita mau safar, saya mau berangkat nih, maka menjamalah dulu dengan asar. Ternyata nggak jadi, udah siap-siap ditelepon, nggak jadi acaranya, jadi nggak jadi berangkat keluar kotanya. Duhurnya sudah selesai, tapi asarnya harus diulang, ya. Jadi asarnya yang dijama ke duhurnya harus diulang. Nah, safarnya tidak jadi, ya. Tapi kalau safarnya jadi, berarti sudah dijama, ya, kedua sholat tersebut. Begitu, Ibu Hesti. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya dari Ustaz Jaela, tafadhol. Syukron Ustadz Mulyana. Izin Ustadz, saya Ella Relawanti dari Suryana bukan SMA. Suryana. cuma campuran Mulyadi dan Suryana, jadi Mulyana. Masya Allah. Amin. Selalu ya Ustadz ya. Tafadhol, Afwan tafadhol, Ustadz ya. tafadhol. Aduh Ustadz Suryana ya. Selalu salah ya. Aduh. Ustadz izin tadi apakah saya yang terlewat Ustadz atau memang tidak ada di sini? Kalau Hmm, misalkan sholat jamaah takdim itu kan tidak boleh ada jeda Ustadz. ya, Nah, kalau sholat jamaah takhir bagaimana Ustadz? Apakah tidak boleh ada jeda juga atau boleh gitu Ustadz? Itu yang baik. pertama. Yang kedua Ustadz, kalau misalkan dalam keadaan sakit Ustadz atau dalam keadaan yang sangat dingin gitu Ustadz, dingin sekali kalau memegang air gitu. Hmm, Apakah itu boleh dijama Ustadz? baik. Seperti itu Ustadz, terima kasih. Oke, yang pertama adalah tidak ada jeda tadi ya. Jadi tidak jeda itu tidak dalam waktu lama. Jadi kalau jedanya hanya apa sejenak lalu kemudian berdiri lagi, ya maka itu boleh. Tidak dijeda oleh namanya menggabung kan, menjama itu menggabung, maka tidak dijeda oleh zikir dulu yang lama, doa dulu atau ngobrol dulu ya. Jadi begitu beres salam langsung idealnya adalah berdiri lagi, komat untuk salat yang kedua yang dijamanya. Ini berlaku sama bagi takdim maupun takhir. Ya, perbedaan takdim dan takhir itu tadi hanya ketika takdim maka salatnya yang pemilik waktu dulu. Tapi kalau takhir boleh pemilik waktu boleh urut, gitu ya. Itu perbedaannya. Tapi dari sisi sisi apa jeda, kedua-duanya sebaiknya tidak ada jeda. Jadi langsung dilakukan kedua salat itu di waktu yang sama. Kalau sakit atau dingin boleh menjama, ini berbeda pendapat, ada yang membolehkan. Yang pasti sebenarnya orang sakit dan dingin itu dibolehkan untuk tidak berjamaah. Laki-laki kan sangat dianjurkan, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan berjamaah ke masjid. Tapi boleh tidak ke masjid, boleh tidak berjamaah ketika salah satunya hujan besar, kemudian sakit yang tidak memungkinkan itu boleh. Tapi mengkosor boleh atau tidak, atau menjama. Nah, ini
ada yang membolehkan, tetapi mayoritas mah tidak, karena jamaah kos itu berlaku bagi musafir. Sementara yang tadi dingin, ya sholat dalam keadaan semampunya. Yang tadi sakit, sholat tetap pada waktunya dan dia bisa bertayamum kalau tidak boleh kena air atau tidak mau kena air karena saking dinginnya, gitu ya. Kemarin Ustaz Ramdan kan cerita dia dari Maroko. Di Maroko itu karena dingin, gitu ya, sedang musim dingin, itu jamaah datang ke masjid itu semuanya tayamum. Kata beliau, ya batu jadi lecir gitu ya. Jadi saking banyak disentuh untuk tayamum. Itu kan di sana mazhabnya Hanafi. Jadi sedikit-sedikit bertayamum, membolehkan tayamum. Nah, kalau di kita kan di Syafi'i, kalau benar-benar memang tidak memungkinkan kena air baru boleh tayamum. Tapi tidak ada kosor bagi yang tayamum ini. Begitu Ustaz Suryana. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena waktunya sudah 16.38 ya, mohon izin kepada Bapak, terutama kepada Ustadz Mulyadi, sudah meluangkan waktunya lebih dari 8 menit ya. Ini dua lagi namun Ustadz yang di chat, Ya, bahwasannya beresin, seseorang beresin. melakukan, ya, seseorang melakukan perjalanan selama 10 hari, sampai hari keberapa masih boleh menjamak dan mengqashar sholat. Seperti itu. Kemudian yang keduanya yaitu kalau qashar itu yang dihitung jarak kan ya 16 parsa. Kalau misalkan pergi ke luar negeri naik pesawat, waktunya hanya 3 jam, tapi jaraknya masuk untuk qashar, boleh Ustadz atau seperti apa? Baik. Yang pertama dari Ibu Herlisma SMP Ya, Putra ya, berapa hari? Memang ini tergantung hari ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 hari, setelah lewat 3 hari maka dia tidak menjama dan mengkosor lagi. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, selama dia merasa sapar boleh, merujuk kepada hadis Rasulullah pernah sampai 16 hari, 18 hari dalam peperangan dan Rasul terus mengkosor sholatnya. Jadi 18 hari kan lebih dari 10 hari ya. 16 hari lebih dari 10 hari. Jadi boleh. Selama dia merasa kosor, dia boleh menjamak. Kosor. Selama dia masih merasa safar. Tapi kalau mengambil mazhab Syafi'i, ya dia safar tinggal di tempat itu sampai 10 hari. Setelah hari ketiga, dia harus ikut dari jamaahnya badan. Begitu ya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i tetap intikal. Intikal itu pindah-pindah di kota yang sama tapi pindah-pindah kecamatan misalkan atau di provinsi yang sama pindah-pindah kota. Nah, maka itu lebih dari 10 hari tetap mengkosor. Jadi tidak dihitung 3 hari. Karena boleh jadi dari satu kota itu 3 hari atau kurang dari 3 hari sudah pindah kota. Kurang dari 3 hari pindah kota lagi. Maka itu masih diperbolehkan. Jadi intinya boleh lebih dari 10 hari. Terakhir dari Ibu Riz Cahyati, eh, naik pesawat, ya pesawat itu kan dia bisa melipat jarak ya dalam artian kecepatannya melebihi daripada kendaraan moda transportasi darat. Karena jaraknya lebih 16 parsa, tetap boleh bisa jam kosong. Ya, sekarang ke Malaysia, ke Singapura itu hanya masih 2 jam setengah ya. Sampai tapi jarak dari Bandung ke Malaysia ya ribuan kilometer gitu ya. Maka boleh di jam kosong. Walaupun perjalanannya kurang dari 3 jam. Ke Arab Saudi itu bermil-mil ribuan kilometer. Tapi hanya 9 jam gitu selesai sampai. Oke, terakhir sekali dari Ibu Susan, apakah boleh menggabungkan jamak dan kosor? Misalnya 3 dan 2 atau 2-2. Ya, kalau maghrib berarti 3-2, kalau zuhur asar berarti 2-2. Ya, berlaku tadi jelas rubaiyah. Rubaiyah itu yang dikosor hanya sholat yang rakaatnya 4 rakaat. Jadi tidak bisa yang maghrib 3 rakaat jadi 1,5 ya. Yang 2 rakaat seperti subuh jadi 1, enggak. Hanya rubaiyah, hanya sholat yang 4 rakaat saja yang bisa dikosor menjadi 2. Demikian Ustadz Suryana, terima Alhamdulillah. kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ustadz Suryana sebagai pembawa acara untuk Baik, menutup pertemuannya. Terima baik, kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustadz sebelumnya sudah menjawab semua pertanyaan atas diskusi hari ini dan semoga Sakofa kali ini membawa keberkahan dan senantiasa terutama guru kita Ustadz Mulyadi disehatkan, dipanjangkan umurnya dan serta diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita terutama untuk Kiai
Abdullah Gimnastiar, dan tak lupa juga kepada guru-guru yang sekarang alhamdulillah insya Allah menjadi pemateri untuk Sakopa kelas selanjutnya, yaitu Ustadz Mulyadi. Bibarokatil Ummul Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair. Mohon maaf dari saya. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul Alhamdulillahirobbilalamin. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdik. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga Bapak Ibu kembali beraktivitas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair sadayana. Wa ya Jazakumullah khair Ustaz. kita mengeluarkan